Gus Imin, saya merasa bersyukur siang hari ini bisa bersama-sama dan insya Allah perjalanan mendaki kita daki sama-sama hingga sampai di puncak nanti. Teruskan semua kebaikan dan prestasi yang sudah diraih oleh bangsa Indonesia. Kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Dan tentunya kita ucapkan selamat datang politik kebinekaan. Pemirsa, meski elektabilitas Muhaimin masih rendah, menduetkan Ketua Umum PKB dengan Anies Baswedan diyakini akan mendapat dukungan dari akar rumput PKB. Duet ini juga diyakini menjadi pertanda berakhirnya sebuah era politik cebong versus kampret. Sama PKS nomor 8, pilihan kita semua. Ini saatnya PKS menang, Anies presidennya. Pagi-pagi senam dengan kader PKS di Deli Serdang, Anies Baswedan tampak begitu senang. Siapa sangka satu hari sebelumnya PKS tidak hadir ke deklarasi Anies Muhaimin di Surabaya. Di Hotel Majapahit Surabaya ini sejumlah elit Nasdem dan PKB berkumpul menyatu dalam lautan kemeja putih tanpa atribut partai. Para kiai sepuh Jawa Timur juga ada di tengah-tengah hadirin. Perjuangan ini membutuhkan kedisiplinan, membutuhkan militansi, membutuhkan kepemimpinan. Karena itu kita mengajak kepada semua, mari kita gunakan cara-cara baik bersama dengan orang-orang baik untuk menjemput kebaikan bagi Republik ini. Suara warga NU dinilai sebagai kunci, itulah mengapa Muhaimin dipilih sebagai pendamping Anies. Pasalnya tidak main-main, jumlah pemilih NU mencapai 55% pemilih nasional. Deklarasi ini pun sekaligus menjadi awal sebuah era. Hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Kapal yang sebelumnya itu sudah tidak ada, sudah ditinggalkan, pindah ke kapal baru. Nah, Anies harus memastikan kapal ini berlayar dan membawa dia ke gerbang kemenangan. Tapi dengan peta koalisi yang saat ini, memang Anies Baswedan diuntungkan dengan ceruk NU tadi. Nah, catatan saja memang NU itu banyak chapternya, jadi banyak cabangnya dan banyak juga faksi yang ada. Nah, tugasnya Mas Anies dan Muhaimin Iskandar adalah memastikan ceruk NU atau warga Nahdien ini kompak, solid memilih pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Usai deklarasi, Muhaimin yang juga cicit pendiri NU ini mengaku punya banyak kesamaan dengan Anies. Kami sudah saling kenal amat sangat lama ketika kita sama-sama belajar menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Istilah Mas Anies, kita selesaikan podo tonggo fakultasi. Saya di Visipol, Mas Anies di ekonomi. Beliau aktif sebagai mahasiswa, saya juga aktif sebagai mahasiswa. Ya, keduanya sama-sama menuntut ilmu di kampus Universitas Gadjah Mada dan sama-sama menjadi aktivis kala masih mahasiswa di tahun 90-an. Sementara itu PKS meski tidak hadir pada deklarasi Anies Muhaimin menyatakan tetap mendukung Anies Baswedan. PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menyambut baik deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres di Pilpres 2024. Meski begitu, masih akan membahas lebih lanjut soal penetapan Muhaimin Iskandar di Majelis Syuro. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai Baca Pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden, insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro
Partai Keadilan Sejahtera. Pemirsa, bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan dinilai sebagai langkah mendadak. Meski begitu, ada optimisme nama Muhaimin Iskandar yang merupakan cicit pendiri NU Kiai Bisri mampu mendongkrak suara untuk Anies Baswedan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada malam hari ini kami sudah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawait, dan kami juga masih menunggu bergabungnya Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Mbak Gus Jazil, selamat malam. Selamat malam Reno, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah baik. Gus Jazil, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Gus Jazil, bergabungnya PKB tentu juga bersama dengan figur Muhaimin ini ya, diharapkan bisa mengerek suara Anies Muhaimin di Pilpres 2024, khususnya Gus di kalangan Nahdliyin. Nah, ini cukup realistiskah hal ini? Betul, pertama bergabungnya PKB dan Nasdem dan mendeklarasikan Gus Muhaimin dan Pak Anies Baswedan seperti disampaikan oleh Pak SP, pertama mengakhiri politik cebong kampret. Yang kedua, tentu Pak Surya Paloh juga melihat ke depan basis PKB dan NU di Jawa Timur akan menambal kekurangan dari elektoral atau teritori yang semestinya makin banyak dimiliki oleh Pak Anies. Demikian juga yang disebut cebong kampret itu, warga Nahdliyin atau PKB selama ini sudah lama sebenarnya berusaha terus untuk menghilangkan cebong kampret ini. Dan pada akhirnya kemarin dideklarasikan Mas Anies dan Gus Imin, ini bagian yang mestinya disambut oleh bangsa ini, oleh semua politisi, agar pemilu itu menjadi pemilu yang sejuk dan mempersatukan. Saya pikir itu semua cita-cita seluruh partai politik, bukan hanya PKB dan Nasdem. Jadi sosok Gus Muhaimin dan Pak Anies ini adalah sosok yang diharapkan mampu mempersatukan dan juga memberikan kemenangan bagi rakyat. Dan makanya kemarin kami juga tidak menggunakan atribut partai. Kami tidak mengedepankan partai karena pasangan ini pasangan yang dihadiahkan, dihibahkan untuk rakyat. Pasangan ini adalah petugas rakyat, bukan petugas PKB, bukan lagi petugas Nasdem. Oleh sebab itu kepada seluruh rakyat Indonesia, yakinlah bahwa kedua sosok ini kader terbaik yang sudah ditampilkan dan digabungkan oleh Nasdem dan PKB ini akan bekerja untuk rakyat banyak, bukan untuk partai. Sekali lagi, bukan untuk PKB, bukan untuk Nasdem. Baik. Jadi saya pikir Reno, relevansi bergabungnya Pak Muhaimin dan Pak Anies ini, Nasdem dan PKB ini adalah bagian untuk ikhtiar itu menuju kemenangan. Artinya apa? Kemenangan rakyat, bukan kemenangan Nasdem dan PKB. Oke, baik. Gus Jazil, kita akan sapa bersama juga ya Ketua DPP PKS Bang Mardani Alisera yang akhirnya juga sudah bergabung bersama kami. Bang Mardani, selamat malam. Malam. Baik. Assalamualaikum Gus Jazil. Waalaikumsalam Bang Mardani, apa kabar? Rupanya di jalan. Alhamdulillah. Baik, Bang Mardani, kemarin saat berada, kebetulan saya kemarin juga di Surabaya, para awak media juga bertanya-tanya ketika berada di Hotel Majapahit. Kemarin itu kan sebetulnya ada perwakilan PKS ya, Bang Mardani, yang sudah tiba di Surabaya sebetulnya, tapi tidak sampai ikut ke lokasi deklarasi Anies Muhaimin. Ini kenapa Bang Mardani? Mungkin bisa dijawab di forum ini. Yang pertama tentu kami bahagia ya dengan sudah dideklarasikannya Mas Anies dengan Gus Muhaimin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah wa syukurillah, karena apa yang sudah lama PKS inginkan agar Mas Anies segera mendapatkan pasangan cawapresnya terwujud ya, karena buat kami waktu sangat pendek ya, sekarang kurang dari 6 bulan, dan sesuai dengan kesepakatan kerjasama dalam koalisi, maka penetapan cawapres diserahkan kepada Mas Anies Baswedan. Saat kemarin
Ustadz Saihu sudah menelpon langsung Gus Muhaimin dan mengucapkan ahlan wa sahlan. Dan karena satu lain hal, PKS masih terikat kepada aturan bahwa penetapan cawapresnya harus melalui Majelis Syuro. Dan kami menilai substansinya monggo, kami bersyukur, tapi prosedurnya ingin ditempuh melalui Majelis Syuro. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera ada deklarasi bersama kembali. Begitu. Oke, baik. Berarti sudah terjawab ini pertanyaan-pertanyaan awak media kemarin yang membingungkan ini sebenarnya kenapa PKS tidak sampai hadir di lokasi deklarasi. Tapi begini Bang Mardhani, kemarin itu Ketua DPP PKS Al Muzamil Yusuf ini juga menyebut masuknya PKB ke koalisi ini tidak berjalan mulus begitu. Itu maksudnya gimana, Bang Mardhani? Mungkin bab waktu kali ya, karena kan bersama Demokrat, Nasdem, PKS kita terus mengkaji opsi terbaik, tetapi dalam momentum terakhir ada beberapa komunikasi yang mungkin karena terlalu cepat jatuhnya kita perlu untuk ikut prosedur dulu begitu. Tetapi lagi-lagi substansinya kami mensyukuri Mas Anies Baswedan sudah memiliki cawapres. Apatah lagi Gus Muhaimin yang menjadi representasi dari kalangan kelompok yang Mas Anies sangat perlukan. Begitu. Baik, saya kembali ke Gus Jazil. Saya masih menyoroti soal harapan bergabungnya PKB dan juga Gus Muhaimin sebagai bacawa pres dari Pak Anies ini diharapkan untuk bisa mengeruk suara dari kalangan Nahdliyin. Tapi begini Gus Jazil, seperti yang tadi sudah kita simak, pengamat politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Nahdliyin ini pun juga berada di faksi yang berbeda, banyak cabangnya begitu. Nah ini bagaimana kemudian kehadiran PKB dan Gus Muhaimin bisa sedikitnya menyatukan lah dari keterbelahan ini untuk bisa berada dalam satu perahu begitu? Ya, tentu Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin itu memang terdiri dari berbagai bidang tugas dan teritorial. Nahdlatul Ulama memiliki lembaga ma'arif yang ngurusi pendidikan, lembaga takmir masjid, lembaga amal, banyak. Namun semua tahu bahwa dalam sejarahnya tahun 98 PBNU memfasilitasi lahirnya PKB sebagai wadah aspirasi politik. Artinya yang mengerjakan urusan-urusan politik di warga Nahdliyin itu ya PKB. Nah ini urusannya politik, ini bukan urusan nyeleksi guru madrasah, bukan urusan nyeleksi takmir masjid. Oleh sebab itu PKB akan bekerja sekuat tenaga untuk menyatukan aspirasi Nahdlatul Ulama yang aspirasi warga Nahdliyin yang selama ini memang selalu terpecah di semua partai. Ini harus kami akui. Oleh sebab itu, sosok Gus Muhaimin yang beliau adalah darah NU, beliau adalah cucu pendiri Nahdlatul Ulama, cicit Babi Sri Sansuri. Saya yakin di Nahdlatul Ulama itu akan ketahuan siapa ya sebenarnya yang harus dihormati. Yang paling dihormati di Nahdlatul Ulama itu kiai. Di antara kiai yang paling dihormati adalah mereka yang memiliki nasab yang kuat dengan pendiri NU. Saya yakin Gus Muhaimin ini akan mampu mensolidkan suara kaum Nahdliyin karena beliau memiliki sejarah yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh lain dari Nahdlatul Ulama. Sejarah apa itu, Gus Jazil? Bahwa beliau itu cicit, nasab, sanad kalau dalam bahasa NU itu. Jadi sanad itu sejarah, nasab itu sejarah. Nasabnya Pak Muhaimin, nasab pendiri atau cicit pendiri Nahdlatul Ulama, dan itu tidak terbantahkan. Ini aliran darah, ini aliran nasab. Nah tentu para orang-orang yang mengerti Nahdlatul Ulama, yang paham adab dan kultur Nahdlatul Ulama, tidak mungkin berani mencaci cicit pendirinya. Tidak mungkin tidak mendukung cicit pendirinya. Ini menurut saya penting.
agar diketahui oleh semua warga masyarakat Indonesia yang mungkin tidak kerap belum tahu kultur di Nahdlatul Ulama. Nah, dari sinilah sebenarnya aliran perjuangan yang akan diteruskan oleh Gus Muhaimin dan untuk merekatkan Nahdlatul Ulama yang hari-hari ini tanda kutip itu makin terpecah-pecah belah aspirasi politiknya. Nah, kehadiran Gus Muhaimin ini saya yakin akan menjadi magnet yang akan menyatukan seluruh aspirasi politik Nahdlatul Ulama yang kepentingannya adalah sekali lagi untuk kepentingan warga Nahdien yang selama ini pendidikannya masih kurang baik, ekonominya masih kurang baik, politiknya kurang berdaya. Ini semua beban yang akan ditanggung oleh Gus Muhaimin. Dan ini caranya adalah dengan mempersatukan kekuatan aspirasi warga Nahdien seluruh Indonesia yang sudah terbukti di Jawa Timur. Karena disitulah basis PKB dan PKB menjadi pemenang pemilu ketika PKB lahir sampai hari ini. Jadi kehadiran Gus Muhaimin untuk merekatkan politik Nahdlatul Ulama, mempersatukan aspirasi Nahdien, ini saya yakin akan terbukti. Dan teman-teman PKB, semua jajaran PKB hari ini merasa bahwa memiliki simbol kekuatan untuk diperjuangkan, memiliki energi bahwa keputusan pasangan Mas Anies dan Gus Muhaimin ini adalah keputusan yang benar untuk warga Nahdien. Saya pikir itu tidak bisa dibantah. Oke, baik. Saya nanti di segmen berikutnya akan memutarkan bagaimana pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terkait dengan selamat tinggal politik cebong kampret, selamat datang politik kebinekaan. Dan saya juga mau minta pendapat atau tanggapan dari Bang Mardhani soal pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ini di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.